persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Desember 2024, hari Minggu Advent ketiga. Disusun dan dibawakan oleh Pater Ito Dogo SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya-tanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita barusan mendengarkan bacaan Injil yang berbicara tentang wejangan Yohanes Pembaptis kepada semua mereka yang datang kepadanya. Wejangan ini dirasakan sangat spesial karena Yohanes Pembaptis meminta mereka bertobat. Tapi pada saat yang bersamaan juga, ia meminta perbuatan nyata yang menyertai pertobatan tersebut. Pertobatan hanya bisa memiliki arti kalau ia disertai dengan perbuatan yang nyata. Karena itulah dalam bacaan Injil tadi kita mendengar anjuran dari Yohanes Pembaptis untuk berbagi makanan, pakaian, atau kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Tapi juga untuk mereka yang memungut pajak, dia meminta untuk memungut yang ditentukan, bukan yang berlebihan. Dan untuk yang prajurit, dia meminta mereka untuk tidak memeras, tapi juga mencukupkan kehidupan mereka dengan gaji yang mereka terima. Wejangan ini tetap relevan pada kita di zaman sekarang ini. Kita diminta untuk bertobat, memurnikan hati kita. Dan pada saat yang bersamaan juga, kita mesti menyertai pertobatan pemurnian hati kita ini dengan perbuatan yang nyata. Tanpa itu, pertobatan tidak memiliki arti yang mendalam. Kita memasuki minggu ketiga masa Advent yang seringkali disebut dengan Minggu Gaudete, atau dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4 disebut bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Gaudete sempre in Domine.
Kita bergembira karena Allah yang menyelamatkan kita senantiasa berusaha untuk membuat kita menjadi baik, berusaha memperhatikan apa yang kita butuhkan. Nah, jika Allah yang baik ini senantiasa memperhatikan kita, maka kita juga diminta untuk saling memperhatikan. Pertobatan adalah jalan bagi kita untuk saling memperhatikan. Karena itu, kegembiraan yang sejati hanya muncul dari hal ini. Pertobatan yang disertai dengan perbuatan yang nyata. Perbuatan nyata ini tentu berguna bagi diri saya sendiri, di mana saya akan mengaktualkan apa yang baik di dalam diri saya sendiri. Dan pada saat yang bersamaan, pertobatan ini juga berguna bagi sesama. Saya membantu sesama. Saya juga membantu meningkatkan apa yang ada pada diri sesama supaya menjadi lebih baik. Dan kalau ini tercapai, maka kegembiraan sejati terpenuhi di dunia ini. Karena Allah senantiasa mau agar kita berbahagia dalam kehidupan kita. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk komunitas, untuk kebersamaan kita di dunia ini. Selamat bergembira karena kita mengalami pertobatan membangun hati dan juga kita mewujud nyatakannya dalam tindakan nyata kita. Pertobatan yang disertai dengan perbuatan nyata adalah pertobatan yang sejati dan menggembirakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Hei saudara, umat Tuhan, digelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.